hal yang perlu diperhatikan. Hendaknya tidak berkurban dengan hewan hamil untuk keluar dari khilaf para ulama. Kecuali jika kehamilan menyebabkan berkurangnya kuantitas daging, maka itu jadinya tidak boleh. Intinya apa? Kalau bisa jangan kurban dengan hewan yang hamil. Tapi kalau sudah sampai memang adanya hamil, baru ketahuan ketika setelah disembelih, maka masih ada ulama yang memperbolehkan hewan hamil dijadikan kurban. Enak. Jadi kalau ada dua pendapat ya kita sampaikan. Bukan hewan hamil tidak boleh, bukan gitu. Jangan kurban dengan hewan hamil. Tapi kalau ternyata sudah dikurbankan hamil, tidak apa-apa, long ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Kedua, daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Jika dibagikan dalam keadaan matang, maka tidak sah. Habib, ini juga ada pertanyaan. Itu panitia ngambil dulu terus makan-makan. Boleh apa enggak? Nah, kalau langsung diambil, enggak tahu milik siapa dimasak, enggak boleh. Gimana? Ambil kasihkan ke satu orang panitia. Ini jatah kamu, dilebihi. Misalkan dia harusnya dapatnya 1 kantong sekilo. Nih, kamu saya kasih nih 3 kilo. Yang 2 kilo nanti dimasak. 2 kilo nanti sama dia kemudian dimasak, maka hukumnya diperbolehkan, tidak apa-apa. Hukum itu diperbolehkan. Jelas ya? Hukumnya diperbolehkan. Jadi tentukan dulu ini yang mau dimasak punya siapa. Jadi jangan sampai memasak daging tanpa pemilik. Ini punya kamu. Yuk masak, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan langsung ambil. Jangan langsung ambil. Paham ya? Nanya ya, saya nanya. Jadi, loh kok gitu kan ya sama aja? Enggak sama, beda. Yang satu kamu ngambil tanpa tahu pemiliknya siapa. Iya kan? Yang kedua, itu dimasak karena sudah jelas pemiliknya siapa. Sama atau beda? Beda. Contoh. Di sini tiba-tiba ada nasi bungkus. 100 bungkus. Anda ngambil, boleh enggak? Boleh enggak? Ini ada nasi bungkus 100 bungkus. Anda ngambil, boleh enggak? Enggak boleh, punya siapa? Sudah Anda ambil ternyata buat kondangan di sebelah. Ayo. Dosa Anda berarti. Harus ganti. Bener apa enggak? Tiba-tiba ada nasi bungkus. Ada enggak pemiliknya? Enggak ada kan? Diambil boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau ternyata ini buat Habib Muhammad itu. Oh ya sudah, punya saya ya. Mas, monggo diambil. Boleh apa enggak sekarang diambil? Boleh. Jelaskan hukumnya. Nah, paham ya? Nah, itu makanya fikih itu jadikan hidup itu sesuai dengan aturan syariat. Yang ketiga, udah usah apa? Dibaca gampang, baca sendiri bisa. Yang keempat, untuk yang nonton lewat Facebook atau lewat YouTube, kalau Anda pengen PDF daripada panduan fikih kurban, Anda bisa WhatsApp ke Mas Juan nomor 081576666105. Saya jarang hafal nomornya orang lain, tapi nomornya Mas Juan saya hafal. Diumumkan tiap Senin soalnya. 081576666105. Anda mau masuk grup boleh, mau minta PDF-nya saja boleh, mau dua-duanya boleh, enggak dua-duanya enggak usah di WhatsApp. Yang keempat, ini juga banyak yang nanya, nyembelih 1 kambing niatnya kurban plus akikah, boleh apa enggak? Menurut Imam Romli boleh. Imam Ibn Hajar enggak boleh. Artinya apa? Saya ikut Imam Romli bib, monggo, boleh enggak apa-apa. Begitu, kalau ada 2 pendapat ya kita sampaikan dua-duanya. Yang kelima, kurban diganti dengan uang enggak sah. Misalkan
Saya mau korban, harga kambing berapa? 2 juta, saya ganti dengan uang. Ini 2 juta buat kamu. Karena COVID, kamu kan lebih butuh uang daripada kambing. Kasih 2 juta. Jadinya sedekah. Sedekah, bukan jadi korban. Yang keenam, hewan kurban disimpan nanti dibagikan sebulan kemudian. Boleh. 7 gampang. 8 gampang. 9. Ya, ini penting. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat yang kuat tidak sah kecuali jika telah mendapatkan wasiat dari si mayit sebelum meninggalnya. Contoh. Mas Roni make wireless, ntar lagi siap ya. Jadi nanti tetap kita akan buka ada tanya jawab, tapi biar ngikuti SOP nanti jenengan nanya yang megangkan mic-nya Mas Roni. Jadi untuk ibu-ibu enggak bisa tanya. Karena Mas Roni kan enggak mungkin ke sana. Mas Roni ke sana nanti dimarahin sama istrinya dia nanti. Jadi yang nanya boleh dari bapak-bapak, tolong tanyakan yang belum dibahas ya. Yang mau tanya saya pilih 3. Teman-teman kopinya nanti bisa disiapkan karena waktu tanya jawab terus sekaligus bagi kopi. Kemudian berkorban untuk orang yang sudah meninggal menurut pendapat yang kuat tidak sah kecuali jika sudah dapat wasiat dari mayit. Contoh ya, saya kasih contoh. Perhatikan dengan jelas, jangan bingung lagi setelah ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Ada seorang bapak mati. Bapak itu wasiat. Nah, kalau nanti bapak mati, kamu korban atas nama bapak ya. Maka kalau pas anaknya punya duit, anaknya korban itu atas nama bapaknya boleh. Atas nama itu bukannya ditulis dicoret-coretan di badannya kambing, bukan. Atas nama itu yang niatnya nyembelih atau niat Anda ketika niatin itu atas nama siapa. Coretan mau di badan kambing mau Anda tulis misalkan Juventus, Real Madrid, Barcelona, enggak ada masalah. Kan kadang-kadang kan ada yang begitu. Kadang ada tulis Gondes, Gondrong Deso. Allahu Akbar. Paham ya? Jadi atas nama itu yang ada di dalam hati Anda ketika Anda niat untuk kambing atau sapi. Itu ya. Paham ya? Ya yang ada di dalam hati Anda itu. Jadi kalau misalkan ada bapak sebelum mati dia wasiat, boleh Anda. Kalau tiap tahun Anda korban atas nama si bapak dari niat untuk bapak yang sudah meninggal disembelih. Tapi nanti ini jadinya kayak kambing wajib. Semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Nah kalau bapaknya tidak pernah wasiat gimana? Nah cara menghadiahkan pahalanya gini. Bisa tetap Anda menghadiahkan pahala untuk yang sudah meninggal bisa. Namanya korban itu kan bagian daripada sedekah. Anda niat atas nama Anda. Tapi setelah disembelih Anda niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Boleh itu. Nah Pak nanti kambingnya itu tidak dihukumi wajib. Tetap boleh Anda sedekahkan untuk fakir miskin, Anda makan sendiri boleh, dan orang tua Anda yang sudah meninggal tetap mendapatkan pahala. Paham ya? Jelas? Paham ya? Jelas ya? Yang ke-10 boleh memberikan daging korban kepada satu orang fakir miskin, beda dengan zakat. Boleh. Membagikan daging korban di luar daerah penyembelihan. Sebenarnya ada 2 pendapat ya. Kalau bisa di satu kecamatan aja yang ada di situ itu sudah lebih baik. Yang ke-11, yang ke-12 tadi nanya umur, tanya sama penjualnya. Nggak usah minta akte atau di spenduk capil, yakin enggak mungkin ada di situ ya. Yang ke-14,
Penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman milik masjid atau wakaf masjid. Demikian juga tidak boleh menggunakan alat milik masjid dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban, kecuali jika ada niat nyewa. Artinya apa? Saya kurban di halaman masjid, boleh. Anda pakai air masjid kan? Pakai halaman masjid kan? Pakai peralatan masjid kan? Boleh. Tapi setelah itu Anda bayar, ganti sama masjid. Kenapa? Karena kurban itu bukan untuk kemakmuran dan kemaslahatan masjid. Apa kalau ada kurban terus yang sholat tambah banyak? Enggak loh, yang tetap sepi kok tiap tahun pakai kurban. Bener apa enggak? Kan enggak ngaruh dengan kemakmuran masjid. Makmur masjid itu kalau sampai masjidnya itu dalamnya itu isinya banyak, orang ibadah baru makmur. Habis kas masjid digunakan untuk buat kopi masjid. Boleh apa enggak? Kalau dengan kopi yang jamaah tambah banyak, enggak apa-apa. Nah, karena itu kemaslahatan dan kemakmuran masjid. Paham ya? Nah, kenapa? Ini masjid itu miliknya siapa sih? Masjid itu wakaf. Jadi semua harta yang menjadi milik masjid hanya bisa digunakan untuk kemakmuran masjid itu kayak hartanya orang lain itu. Bukan harta milik takmir atau bendahara. Yang ke-15, tidak boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kaji dari sekian kitab. Kalau memang ada pendapat di mazhab Syafi'i yang boleh memberikan kepada non-muslim, saya akan ralat pendapat saya. Sejauh ini saya belum mendapati. Maka saya tidak bisa menjawab dengan menurut saya tetap akan menjawab sesuai dengan ada yang di dalam teks nas kitab. Yaitu daging kurban tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Kalau Anda dengar ada ulama yang bilang boleh, silahkan biar ulama itu yang nanggung. Saya tidak berani nanggung soalnya. Silahkan ulama itu, saya tidak mau menyalahkan ulama siapapun juga. Tapi saya kaji dari sekian banyak kitab fikih di mazhab Syafi'i, nggak ada yang bilang boleh soalnya. Dan saya siap ngeralat pendapat saya kalau ada yang datang sama saya atau WhatsApp, Habib ini di kitab ini kitab mazhab Syafi'i, ada teks mengatakan seperti ini, boleh memberikan kepada non-muslim. Saya siap ganti pendapat saya dan tahun depan poin ke-15 saya ganti kata-katanya sebaiknya tidak memberikan daging kurban kepada non-muslim kecuali jika darurat. Saya ganti gitu. Karena yang lebih banyak pasti yang tidak boleh. Tapi sampai saat ini saya belum mendapati. Jadi saya tetap menyatakan daging kurban sebaiknya tidak diberikan kepada non-muslim. Solusinya gimana, Beb? Nah, solusinya satu. Anda kasih ke non-muslim daging kurban yang tidak sah. Daging kurban yang enggak sah. Contoh, misalkan di penyembelihan itu ada yang kurbannya pincang atau buta. Sah apa enggak ini? Enggak sah kan? Maka dagingnya dikasih ke non-muslim boleh. Atau misalkan Anda yang mampu-mampu patungan beli kambing yang enggak sah. Dan kambing yang terlalu kecil atau kambing yang buta kan harganya murah kan? Nah, yang kambing yang enggak sah ini Anda sembelih dan sisanya Anda serahkan kepada non-muslim. Gitu ya. Anda serahkan kepada non-muslim. Boleh itu? Atau panitia beli daging di pasar mungkin harganya murah diserahkan kepada non-muslim. Tapi kalau daging kurban yang tidak boleh diserahkan kepada non-muslim, itu solusi dari saya. Habib, kalau saya dapat daging dan saya serahkan kepada non-muslim, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Anda dapat daging kurban. Saya dulu ketika menyampaikan begini diprotes. Itu kan daging milik saya, kenapa enggak boleh? Ya, milik saya kan harusnya boleh. Saya jawab, Pak, Anda punya duit, Anda pakai untuk beli ciu, boleh apa enggak? Ya enggak boleh Pak, sekalipun itu duit Anda. Loh, hidup Anda itu diatur oleh
penggunaan harta Anda juga diatur oleh syariat. Makanya kita semua mengikuti syariat. Begitu.